Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bi fadil hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi usulihi wa furu'ihi wa li mu'allifatil kitab asy-syaikh al-fadil Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani والجامع الشنان المقبرة أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويميتنا بإعدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amrin, dan dari Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amrin. Abdullah bin Amrin, siapakah Amrin ini? Siapa Amrin ini? Kayaknya ada nomornya di bawah, di atasnya. Nomor berapa? Nomor 6. Huwa Abu Abdurrahmani. Ini beliau adalah Abu Abdurrahman. Yang nomor 5 ini sudah di mana enggak, yang nomor 5 ya atasnya? Belum. Oh, yang nomor 5 malah belum di mana. Sayang, jangan sampai ketinggalan. Yang nomor ini? Yang nomor 5 belum? Oh. Hah? Menurutnya bin Asim ini juga belum. Nomor 5. Nomor 1. Oh, Humronah juga belum. Humron juga belum. Humron. Sebenarnya siapa beliau Humron ini? Humron ini adalah Ibnu Abanin. Ibnu Abanin. Humronah Ibnu Abanin. Beliau ini Ibnu Abanin ini wahwa atau Humron ini adalah Maula Utsmanah. Maula Utsmanah ibni Affana, putranya Affan. Arsalahu lahu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengirimkan kepada Utsman
Khalid bin Walid mengirimkan kepada Utsman mim ba'di man sabahu fi maghazihi, mim ba'di dari sebagian, mim ba'di man dari sebagian orang, sabahu fi maghazihi, tawanan yang ia tawan, fi maghazihi di dalam peperangannya, mim ba'di man sabahu dari sebagian tawanan, mim ba'di man sabahu dari sebagian tawanan, man sabahu yang ia tawan, fi maghazihi di peperangannya. Fa'ataqahu Utsmanu, Utsman memerdekakannya. Jadi Nabi Sayyidina Utsman ini diberikan banyak tawanan, kemudian sama beliau ini dimerdekakan tawanan itu yang didapat peperangan. Terus selanjutnya berapa? Ustan Sako. Ini juga belum. Belum juga. Ayo, kalau belum ayo. Nomor berapa? Ay adkhilil ma'a fi anfihi, memasukkan air. Tadi itu wa yuwafiyah itu wafat ya. Wa tuwafiyah dan wafat sanatai, wafat. Beliau ini Utsman wafat di tahun 75 Hijriah. Terus ai adkhala al-ma'a fi anfihi, memasukkan air, atau adkhilil ma'i fi anfihi, adkhilil ma'a fi anfihi, masukkan air fi anfihi ke dalam hidungnya. Yang paling enak ini adkhilil ma'i, memasukkan air fi anfi ke dalam hidungnya. Atau adkhilil, memasukkan engkau al-ma'a kepada air fi anfihi, di hidungnya, di dalam hidungnya boleh. Terus selanjutnya ai akhrijhu, mengeluarkan engkau terhadap air ba'dal istinsyaki, setelah istinsyak. Istansyara ini ya, istansyara itu mengeluarkan air, atau akhrajahu ba'dal istinsaki, mengeluarkan air, adkhalal ma'a fi anfihi, ay adkhalal ma'a, yaitu memasukkan air fi anfihi ke dalam hidungnya. Kalau yang ini ya akhrajahu ba'dal istinsak, mengeluarkan air setelah istinsak. Terus huwa amirul mu'minin, oh udah 4 udah malah. Terus selanjutnya wa qala lahu apa, huwal amsari, sudah. Ini belum.
Berarti Ibnu Asim ini siapa? Huwal Ansoriyu, ia adalah Ansori dari golongan Ansar. Beliau dikenal dengan Ansori. Al-Maziyu, apa Al-Maziyu? Al-Maziniyu. Beliau juga dikenal dengan Mazini. Kenapa disebut dengan Mazini? Min Mazin ibn Najjari, dari kabilah Mazin bin An-Najjar. Jadi Mazani itu nama kabilah dari An-Najjar, negara An-Najjar. Oh, dari bin Najjar. Mazin bin Najjar. Jadi suatu nama kabilah yang diambil daripada Mazin bin Najjar. Wa huwa, adapun Asim ini, Zaid bin Asim ini, alladzi qatala Musailamatal Kadzdzab, alladzi yang qatala membunuh Musailamatal Kadzdzab kepada Musailamah al-Kadzdzab. Tahu Musailamah Kadzdzab? Yang ngaku-ngaku nabi ya, Musailamah al-Kadzdzab. Dibunuh oleh Asim, Zaid bin Asim. Abdullah dibunuh oleh Abdullah bin Zaid bin Asim, yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Bimusyarakati Wahsyin, bersama Wahsy, yang kerjasama dengan Wahsy waktu membunuhnya. Bimusyarakati Wahsyin, bersama Wahsy. Wa qatala Abdullah, dan juga membunuh Abdullah Yaumal Harrati, pada hari peristiwa Al-Harrah. Tahun berapa? 63 Hijriah, sanata salasin wa sittina hijriyatan. Pada tahun 63 Hijriah. Nah, sudah. Masih ada yang lagi belum? Sayang kalau nggak dimaknain itu. Amrin ini, Amrin sekarang sudah? Belum? Amrin sudah? Belum. Siapa beliau? Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, beliau namanya adalah, panggilannya Abu Abdurrahman. Lakabnya Abu Abdurrahman. Nama aslinya siapa? Abdullah bin Amrin. Abdullah, putra dari Amrin bin Asih bin Wa'il As-Sahmi Al-Kursyi, yang berkebangsaan Quraisy. Yaltaki ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabnya bertemu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Amrin ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ka'b bin Lu'ay, di Ka'ab bin Lu'ay. Muhammad bin Abdullah bin Manaf bin sama sahih mah. Terus Aslama Abdullah qabla abihi. Abdullah masuk Islam qabla abihi, sebelum bapaknya. Abdullah ini masuk Islam sebelum Umar. Wa kana abuhu akbar minhu bi salasi asarata sanah.
Dan ayahnya lebih tua darinya 13 tahun. Mata bi Makkah au Taif ay Misr khilafun. Mata wafat bi Makkah di Mekah awit Taifi atau Taif au Misra atau Mesir khilafun, berbeda-beda pendapat. Ya. Mana. Sekarang sudah selesai kan? Langsung ke 34 ya? 30 berapa? Oh, 33. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sudah notnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibnillahi. Ini belum dimakna malah ya. Wa an Abdullah bin Amrin, dan dari Abdullah bin Amr. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Abdullah dan Umar. Fi sifatil wudu'i, tentang sifat wudu. Di dalam sifat wudu, qala, berkata beliau ini Abdullah bin Umar, apa yang beliau katakan? Summa masa bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Baginda Nabi itu mengusap kepalanya. Summa mazah, kemudian Nabi Muhammad mengusap birosi, kepada kepalanya. Wa adkhala isba'aihi, dan memasukkan kedua jarinya asabataini, kedua telunjuknya, fi udunaini, di dua telinganya. Kedua jari telunjuknya beliau ini dimasukkan ke dalam kedua telinganya. Wa masa bi ibhamaihi,
Wa masa dan mengusap. Wa masa dan mengusap, masing-masing dari dua tadi. Mengusap bi ibhamaihi, dengan kedua ibu jarinya. Dhahira udunaihi, ke bagian luar daun telinganya. Jadi kedua telunjuk jarinya masuk ke telinga, ibu jarinya mengusap bagian luar telinganya. Ini masuk begini. Yang satunya bagian luar. Kedua jari telunjuknya ini masuk ke telinga dan mengusap kedua jarinya ini. Wa mazabiba yima ini kedua jari ibu jarinya ini bagian luar telinganya. Akhrajahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis ini Abu Dawud wan Nasa'i dan Nasa'i. Wa sahahu dan mensahihkan hadis Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah. Jadi hadis ini gambaran berwudu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menerangkan perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam hadis sebelumnya. Di dalam hadis sebelumnya kan tidak ada, cuma mengusap muka, membasuh muka, membasuh kedua tangan, terus mengusap kepala. Tidak ada penjelasan mengusap kedua telinga. Nah, di dalam hadis Abdullah ini sampai dijelaskan bagaimana cara mengusap bagian luar, bagian dalam daun telinga. Jadi beliau itu mengusap kepalanya dulu, kemudian setelah itu memasukkan kedua kedua jari ke telinganya, kemudian mengusap bagian luar telinga, daun telinga. Fikih hadisnya bagaimana? Fikih hadisnya begini, hadis ini menceritakan gambaran berwudu disertai dengan tambahan cara mengusap kedua daun telinga bagian luar dan bagian dalamnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa mengusap kedua-dua daun telinga hukumnya sunnah. Jadi kedua-dua telinga ini hukumnya sunnah. Imam Ahmad berkata kedua-dua daun telinga ini termasuk bagian daripada kepala. Maka kemudian Rasulullah SAW mengusap bersamaan dengan mengusap telinga ini bersamaan dengan mengusapnya kepala. Nah, ini kalau Imam Ahmad mengatakan ini adalah wajib mengusap kepala. Kalau kita jumhur ulama sunnah. Jadi cukup kepala, yang wajib apa saja? Muka, tangan, rambut, kemudian kedua Nah, kalau Imam Ahmad mengatakan telinga sama kepala ini sama, satu kesatuan, dia sama-sama di kepala. Makanya kalau beliau ngusap bersamaan antara kepala dan telinga, seret begini langsung turun. Ya.
Wa an Abi Hurairah, dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, terus qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza stayqadha ahadukum, jika salah satu dari kalian bangun min manami, dari tidurnya. Idza stayqadha, jika bangun ahadukum, salah satu kalian, jika salah satu kalian bangun min manamihi, dari tidurnya, faliyas tansir, apabila kalian tidur maka faliyas tansir, maka hendaklah beristinsar. Apa beristinsar? Mengeluarkan air dari hidung. Apa? Menghirup air, mengeluarkan air, menghirup air, mengeluarkan air dari hidung. Kalau istinsar itu mengeluarkan. Ya kalau mengeluarkan harus menghirup dulu. Salasan 3 kali, sebanyak 3 kali. Jadi kalau kalian bangun tidur, terus istinsak lah istilahnya. Kemudian keluarkan, bersihin dulu hidungnya. Kenapa? Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan yabitu, bermalam. Setan bertidur ala khaysumihi, di atas rongga hidungnya. Ternyata setan itu ngapain? Makanya kalau kalian bangun, kalau mau kamar mandi, setan ngapain di sini? Setan ngapain di sana? Setan seperti itu. Jadi semakin mancung hidungnya, jangan-jangan semakin banyak setannya di sininya ini. Jadi kalau bangun tidur, setan itu ternyata bermalam. Jadi setan itu ternyata mengalir di dalam tubuh manusia itu melalui darah. Peredaran darah kemana setan ikut. Makanya setan itu juga menguasai jiwa, baik pada waktu dia terjaga ataupun waktu tidur. Dan yang kita bahas di sini ini adalah setan itu ternyata berdiam di bagian atas lubang hidung. Kenapa? Hidung ini ternyata, lubang hidung ini merupakan jalan yang tembus ke hati. Dan tidak ada penutup seperti yang ada di dalam kedua telinga. Kedua telinga kita masih, walaupun jalan tembus masih ada tutupnya. Tapi kalau hidung ini langsung masuk ke hati. Makanya seorang ayah, seorang ibu itu kalau mencium pakai hidung apa pakai telinga? Kalau mencium anaknya, seorang ibu dan seorang ayah mencium pakai telinga atau pakai hidung? Pakai hidung. Kenapa? Bentuk cintanya itu langsung masuk ke hati. Karena hidung ini ternyata tidak ada penghalang masuk ke dalam hati. Sudah ini. Dan juga perlu tahu bahwa hidung ini juga tempat kotoran. Cairan-cairan juga ada di dalam ini. Nah, istinsar ini merupakan cara untuk menghilangkan setan dari rongga yang ada di dalam hidung. Apa sebenarnya fikih hadisnya? Nah, disunnahkan melakukan istinsar ketika bangun dari tidur. Maksudnya tidur dalam hadis ini adalah di malam hari. Makanya disebut yabitu, bermalam.
Kalau siang bukan bermalam, bersiang. Makanya setan itu bermalam di hidung. Nah, menurut jumhur ulama, beristinsar ini setelah bangun tidur ini adalah sunnah. Kenapa? Karena berlandasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berwuduklah seperti mana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Nah ini. Cuma ini ada Imam Ahmad yang mewajibkan istinsar. Jadi kalau nggak dikerjakan istinsar ini haram hukumnya kalau Imam Ahmad. Tapi kalau kita hukumnya sunnah. Ini sudah nggak konsen, teman-temannya udah lewat pada nyapa semua. Ya adalah ya. Berarti sekarang satu hadis ya. 33. 2 hadis. 32 sama. Oh belum ya, muttafaqun alaih. Meriwayatkan adalah siapa? Oh pantesan nggak minta lanjut karena sudah paham betul muttafaqun alaih siapa. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.